Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran dalam mendengarkan sabda Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4, demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu setiap orang yang percaya di dalam kehidupannya, semuanya sama-sama bermimpi, yaitu akan mendapatkan kehidupan yang kekal, akan mendapatkan kedamaian yang kekal, dan akan menjadi bagian daripada kerajaan Allah ketika Kristus itu datang untuk kedua kalinya. Tidak ada dari kita menginginkan ketika Kristus datang kita akan dihukum. Tapi yang kita inginkan, yang kita rindukan, yang kita imani, dan yang kita akukan di dalam kehidupan kita, khususnya dalam pengakuan iman percaya, bahwa orang percaya itu akan bersama-sama dengan Kristus. Hal itu boleh kita lihat dari pengakuan iman rasuli kita, khususnya butir yang terakhir, itu bahwa kita percaya adanya hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu yang kita rindukan di dalam kehidupan ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, ketika Yohanes berada di Pulau Patmos, dia mengalami sebuah penglihatan yang luar biasa dari Allah. Allah memperlihatkan kepadanya bagaimana bumi yang lama ini atau langit yang lama ini akan berlalu dan akan digantikan dengan bumi yang baru dan langit yang baru. Nah, kalau kita mau perdalam kebenaran firman Tuhan ini, Alkitab kita juga sudah jelas menjelaskan. Mulai dari kitab Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia pertama sekali jatuh ke dalam dosa, sampai kepada kitab Wahyu pasal yang ke-20, semuanya mengisahkan tentang rencana keselamatan yang Allah berikan. Rencana itu dimulai Allah
di dalam Kristus Yesus. Sampai akhirnya di dalam kitab Wahyu pasal 21 ini sampai pasal 22 merupakan penutupan atau happy ending daripada cerita itu sendiri. Di mana manusia yang tercemar oleh dosa, di mana ciptaan Allah itu yang sudah diselamatkan, akhirnya mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Penderitaan akan berlalu, kematian akan lenyap. Bahkan di dalam Wahyu 21 sampai 22 itu melampaui kitab Kejadian pasal pertama sampai dengan yang kedua. Karena menutup kemungkinan pengulangan kisah kejatuhan dan belenggung dosa pada manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perikop kita hari ini memperlihatkan bentuk simbolis langit dan bumi yang baru. Langit yang pertama dan bumi yang pertama sudah tiada. Laut yang dalam perikop ini yang notabene-nya melambangkan kuasa kekacauan pasti tidak akan ada lagi. Karena apa? Karena Allah telah menggantikannya dengan sebuah kedamaian yang akan diberikan oleh Allah. Karena Allah itu akan berdiam bersama dengan manusia. Maka kehadiran Allah dan ketika Allah sudah berdiam bersama dengan manusia, yang terjadi adalah manusia itu mendapatkan kedamaian. Tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita, tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi perkabungan, tidak akan ada lagi yang namanya penderitaan. Tetapi yang ada adalah bagaimana manusia itu mendapatkan kehidupan yang kekal, yang memberikan damai sejahtera Allah itu sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita telah memasuki yaitu akhir tahun gerejawi. Memento mori. Yang artinya ingatlah akan hari kematianmu. Bagaimana setiap orang yang percaya di akhir tahun gerejawi ini diberikan sebuah peringatan bahwa dia akan mengalami kematian. Tapi kematian bagi orang yang percaya bukanlah sebuah kebinasaan, bukanlah sebuah pelenyapan, tetapi kematian itu merupakan langkah awal untuk memperoleh sebuah keselamatan atau kehidupan yang kekal yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Lalu kita akan bertanya, Pak Pendeta, apa yang dimaksudkan kehidupan yang kekal? Dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Singkat kata, seluruh ciptaan dikembalikan pada keadaan aslinya yang sungguh amat baik sesuai dengan Kejadian 1 ayat 31. Tempatnya indah yang tak terbayangkan, menjadi tempat di mana kemuliaan Allah akan tak terbantahkan, sehingga seluruh ciptaannya akan berfungsi sedemikian rupa selaras dengan kehendak Allah. Bumi yang baru itu telah menjadi bagian bagi orang yang percaya. Maka orang yang mati di dalam kebenaran, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal ketika dia percaya sepenuhnya kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini kita mau belajar bagaimana sesungguhnya Allah memberikan kepastian bagi kita di dalam Kristus Yesus. Bagaimana ketika Kristus tersalib di Bukit Golgota, kepastian itu sebenarnya sudah menjadi bagian kita. Nah, karena kita sudah dipastikan untuk diselamatkan, maka kehidupan kita diajar dan diajak untuk senantiasa
berlaku benar di dalam kehidupan. Untuk senantiasa hidup kudus. Untuk senantiasa menjaga iman kita supaya tidak dirusak oleh dunia ini. Laut penderitaan yang menjadi gambaran pergumulan akan mampu kita lalui ketika kita percaya sepenuhnya kepada Kristus. Sama seperti sebuah cerita Bapak Ibu. Cerita ini terjadi tahun 1952, di mana Florence Kahwig berdiri di sebuah pantai di Pulau Catalina, California. Yaitu dia ingin membuat rekor dunia, di mana dia ingin berenang dari Laut Pasifik ke pulau utama. Sebagai seorang perenang profesional, Florence berniat menjadi wanita pertama yang mampu menyeberang bolak-balik menyeberangi Selat Inggris. Cuaca pada saat itu tidak mendukung. Cuaca dingin dan kabut. Tapi Florence tidak bisa memutuskan niatnya. Maka dia didampingi oleh pendamping salah satu ibunya untuk melakukan misi yang sudah direncanakan. Dia telah berhasil berenang selama 15 jam. Waktu itu dia sudah mengalami kecapean. Orang tuanya mengatakan pada saat itu, Florence, bibir pantai sudah dekat. Tapi dia tidak dapat melihat bibir pantai yang sudah dekat, karena kabut yang begitu tebal. Dia sudah sangat kelelahan. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pendampingnya yang notabene-nya ibunya. Karena sudah sangat kelelahan, dia akhirnya naik ke dalam perahu dan dia gagal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat kita menghadapi pergumulan yang berat, di mana hidup ini seakan-akan penuh dengan ketidakpastian. Sering sekali hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini membuat kita menyerah, membuat kita melakukan dosa, membuat kita melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Maka kita gagal mempertahankan keselamatan itu. Kita terjatuh, kita berdosa. Maka ketika kita berdosa di dalam kehidupan ini, kehidupan yang kekal yang harusnya menjadi bagian kita, menjadi sirna seketika itu juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman ini kita mau diajak bagaimana setiap orang yang percaya untuk senantiasa mempertahankan iman percayanya, untuk senantiasa menjaga hidupnya tetap kudus di hadapan Allah. Ketika kita mengingat akan kematian kita, maka kita mempersiapkan segala sesuatu untuk menggapai kematian itu. Karena di balik sebuah kematian, kita akan melihat kehidupan yang baru yang akan disediakan oleh Allah. Tapi kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kehidupan yang baru kalau selama kita hidup, kita masih melakukan hal yang tidak benar di dalam kehidupan. Jemaat Tuhan, yang terakhir sekali firman ini mau mengajak setiap orang yang percaya untuk menyongsong langit yang baru, bumi yang baru, dengan cara melakukan yang benar, dengan cara melakukan atau mempergunakan hidupnya penuh dengan kasih sesuai dengan kehendak Allah. Hanya dengan melakukan yang benar di dalam Kristus Yesus, maka kita akan menerima langit yang baru, bumi yang baru yang dipersiapkan Kristus kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan kami mampu melakukan firman-Mu ini
sehingga kami mendapatkan bumi yang baru yang telah Tuhan persiapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.